terkait ini posisinya berbeda dengan termohon dan pemohon. Silakan disampaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, tidak perlu dibacakan. Ini tebel ini, keterangan pihak terkait ini tebel. Ini ada 117 halaman dan sudah dibuat pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya pun juga masih tebel. Silakan disampaikan poin-poinnya saja. Dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, insya Allah kami tidak akan selama termohon yang mulia menyampaikan keterangan ini. Kemudian yang kedua, mohon nanti seluruh yang tidak dibacakan atau tidak disampaikan secara lisan mohon dianggap dibacakan. Kemudian yang ketiga, ada sedikit renvoy yang mulia, minor di 3 halaman. Yang pertama di halaman 31, itu di halaman 31 ya. Halaman 31 di paragraf pertama. Sebentar. Halaman 31 paragraf pertama apa itu? Tanggapan itu? Ya, itu semula tertulis tanggal, kami renvoy menjadi tanggapan. Oke, sudah di renvoy. Kemudian di halaman 33 poin 18 yang terkait tanggal yang mulia, semula tertulis 16. Jadi itu kami 19. renvoy jadi 19. Oke. Demikian pula di halaman 44 Halaman 44 poin 4 huruf B, mohon maaf ya. Ya, itu terkait tanggal juga yang mulia. Poin 5 maksud kami yang mulia. Poin 5 ya. Semula 16 direnvoy menjadi 19. Menjadi 19 ya. Oke. Yang mulia, izin pemohon belum dapat salinan keterangan pihak terkait. Nah, ini karena kami yang harus menggandakan dulu. Tadi awal diserahkan kan sama dengan pemohon kemarin 4 rangkap. Termohon juga dan pihak terkait juga memasukkan sejumlah itu sehingga kami yang harus menggandakan. Dan baru saja selesai, silakan diberikan. Silakan terkait dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Berikutnya nanti mohon izin kami secara bergantian menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait. Langsung saja yang mulia, untuk mempersingkat waktu. Bagian pertama yang ingin kami sampaikan adalah bagian eksepsi. Kami membagi dalam 2 hal besar, 2 hal utama. Pertama terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan mahkamah, ada di halaman 2-7. Sama seperti termohon tadi, pada prinsipnya kami menyatakan mahkamah tidak berwenang karena materi yang dipersoalkan itu lebih terkait dengan proses. Kemudian yang kedua yang mulia, ini kami menyampaikan eksepsi mengenai legal standing pemohon. Itu ada di halaman 7-34. Terkait dengan eksepsi mengenai legal standing ini kami bagi menjadi 3 bagian dan ada hal-hal yang perlu kami sampaikan karena ada stressing di sini yang mungkin menurut kami sangat penting. Bagian yang pertama adalah bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Itu kami uraikan secara lengkap di halaman 7-27. Pada prinsipnya sama tadi apa yang disampaikan dengan termohon, bahwa selisih suara antara pemohon dan pihak terkait itu melebihi ambang batas 1,5%. Jadi kalau 1,5% dari total suara sah itu adalah 25.535, sedangkan selisih antara pihak terkait dengan pemohon itu adalah 39.945 atau ekuivalen dengan 2,35%, sehingga menurut kami ini tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf B. Kemudian kami juga perlu merespon beberapa hal yang disampaikan oleh pemohon terkait dengan permintaan untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan pasal 158. Sebagaimana disampaikan dalam permohonannya, pemohon mengutip ada 16 putusan. Setelah kami cermati dan cross check,
ternyata hanya ada 15 yang mulia. Ada satu yaitu putusan 18 PHP Kabupaten Belu. Itu setelah kami cross check ternyata selisih suaranya masuk. Nah, ini menunjukkan juga bahwa data-data yang disampaikan pemohon tidak semuanya valid dan kredibel yang mulia. Nah, kami juga kemudian memformulasikan beberapa tipologi perkara yang menjadi rasio desiden di MK ketika menyampingkan atau menunda keberlakuan 158. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan, selengkapnya mungkin kami tidak perlu bacakan. Kami hanya akan merespon bahwa di dalam permohonan pemohon, itu pemohon menyatakan ada dua hal yang menjadi dasar untuk mengesampingkan. Pertama adalah penegakan hukum oleh Bawaslu yang bermasalah. Setelah kami cek dari 15 putusan itu, sebenarnya tidak ada secara spesifik terkait itu. Justru Mahkamah mendorong ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu yang khususnya terkait dengan PSU yang tidak ditindaklanjuti. Jadi bukan persoalan Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah pemohon juga menyatakan bahwa ada persoalan yang krusial dan mendasar. Nah, ini setelah kami baca permohonan pemohon, ternyata pemohon menentukan indikatornya secara subjektif. Oleh karena itu kami mencoba mencermati dari 15 putusan, kami menemukan bahwa Mahkamah telah memberikan pertimbangan yang dimaksud dengan permasalahan krusial dan mendasar itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan KPPS sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, putusan 51. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan PSU yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Ini sebagaimana putusan nomor 71 PHP Kabupaten Paniai. Dan yang terakhir adalah persoalan DPT. Nah, DPT ini pun karena memang sebagaimana kita bisa lihat di putusan 84 dan 101 PHP Kabupaten Nabire, itu karena memang sangat tidak rasional. Ada jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Nah, dalam konteks perkara akuo, tadi sebagaimana disampaikan pemohon, pada dasarnya, mohon maaf maksud kami termohon, tidak ada sama sekali perubahan DPT. Yang ada adalah penyesuaian karena hasil pencermatan. Oleh karena itu menurut kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengesampingkan atau menunda keberlakuan pasal 158 apabila dikaitkan dengan tipologi perkara yang menjadi rasio desiden di Mahkamah di dalam mengesampingkan atau menunda ketentuan pasal 158. Kemudian yang berikutnya yang mulia, ini juga menurut kami hal yang sangat penting untuk kami respon, bahwa disampaikan dalam permohonannya alasan untuk mengesampingkan pasal 158 karena adanya persoalan-persoalan yang kemudian disampaikan khususnya terkait beberapa hal. Nah, itu kami menyampaikan tanggapan sekaligus ini juga nanti menjadi satu kesatuan di dalam pokok permohonan. Yang pertama adalah tidak benar terjadi politik uang dan barang yang dilakukan oleh pihak terkait secara TSM di 7 kecamatan wilayah PSU. Tuduhan politik uang dan barang yang diuraikan pemohon sebagian telah dilaporkan Bawaslu dan sudah diputus melalui putusan nomor 2 yang amarnya menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, putusan ini tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan setelah kami baca pertimbangan putusan Bawaslu tersebut, ternyata Bawaslu mendasarkan pada surat edaran Bawaslu RI nomor 18 tahun 2021 khususnya huruf E angka 1.c pada pokoknya adalah ketentuan mengenai Perbawaslu 9/2020 tentang TSM itu tidak bisa dilakukan atau diterapkan sepanjang pelaksanaan PSU meliputi 50% dari seluruh daerah pemilihan kabupaten dan atau seluruh daerah pemilihan provinsi. Artinya yang mulia, ketika pelaksanaan PSU ini tidak lebih dari 50% sehingga itu tidak bisa diterapkan dan tentu ini adalah kebijakan Bawaslu yang memang secara perundang-undangan kita tahu bahwa Bawaslu RI sebagai regulator di bidang pengawasan. Kemudian terkait dengan tuduhan money politik ini juga, ini kami termasuk pelibatan aparat birokrasi, termasuk misalnya pelibatan kepala desa, kemudian pelibatan RT. Nah, ini kami sudah menyampaikan bantahannya, bahkan kami meneruskan
meneruskan sejumlah pernyataan yang dibuat oleh hampir seluruh kepala desa dan RT yang dituduhkan pemohon. Nah, mengapa ini kemudian kita bisa dapatkan? Salah satu yang membantu kami juga adalah bahwa kalau kita lihat dari sisi aspek sosiologis, jadi memang pemohon ini dalam pelaksanaan PSU itu memang mengedepankan politik hoax begitu. Kemudian sering menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, kita bisa lihat misalnya di era post-truth seperti sekarang ini memang itu akan berkembang dengan pesat begitu. Nah, masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang melaksanakan PSU ini merasa sudah jenuh yang mulia, yang kemudian akhirnya mereka merasa difitnah dan sebagainya. Akhirnya kemudian dengan secara sukarela melalui pihak terkait menyampaikan untuk bisa diteruskan pernyataan-pernyataan bantahan yang disampaikan oleh ratusan kepala desa maupun pengurus RT, sehingga itu kami jadikan alat bukti untuk membantah tuduhan-tuduhan manipolitik dan juga kemudian tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan TSM. Nah, berikutnya justru kami juga menemukan beberapa bukti yang juga kami sampaikan, justru pemohonlah kemudian yang melakukan manipolitik yang mulia. Di antaranya misalnya di Martapura, di Kabupaten Banjar, itu kami menemukan bukti bahwa pemohon membeli dan memborong dagangan dan membagikan sejumlah uang dengan modus adalah modus sedekah. Ada juga memberikan keranjang sepeda sambil melakukan kampanye. Nah, itu kami bukti-buktinya juga sudah kami sampaikan. Kemudian di Pasar Pekauman, Banjarmasin, pemohon membeli dan memborong pentol bakso dari seorang pedagang yang kemudian dibagi-bagikan. Berikutnya lagi, pemohon juga membagikan uang sebesar 100.000 yang dimasukkan dalam kotak parfum yang mulia. Jadi pemohon memproduksi parfum, kotak parfum, ternyata setelah dibuka di dalamnya ada uang 100.000 yang mulia. Berikutnya lagi juga kami menyampaikan bukti-bukti pemohon membagi-bagikan paket sembako kepada warga. Bahkan kalau yang dibukti kami sampaikan, pemohon prinsipal ikut mempersiapkan pembagian yang kemudian nanti akan dibagikan oleh tim-timnya. Kemudian pemohon juga merekrut tim baik dari warga biasa maupun ketua dan pengurus RT yang dibayar untuk melakukan pendataan ke rumah warga secara door to door. Poin yang kedua yang mulia yang kami ingin bantah adalah tidak benar adanya penggunaan birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU. Tadi sebagaimana yang kami sampaikan, sudah ada ratusan bukti berupa afidavit dari kepala desa dan RT. Justru yang terbukti secara hukum di sini adalah bahwa pemohonlah yang kemudian melibatkan ASN, yaitu ASN di Pemda. Nah, itu sudah kami laporkan dan sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Kalimantan Selatan untuk kemudian diteruskan ke KSN, yaitu laporan nomor 12 dan seterusnya tanggal 7 April 2021 atas nama Muhammad Rijani, dan ini telah diproses yang mulia. Kemudian tuduhan berikutnya soal intimidasi dan aksi premanisme. Sama yang mulia, terkait ini dari tim kami tidak pernah ada laporan tim kami yang kemudian melakukan katakanlah pemukulan, aksi-aksi premanisme dan seterusnya. Nah, justru yang terbukti melakukan aksi-aksi intimidasi dan premanisme ini adalah salah satu tim kuasa hukum dari pemohon. Nah, ini atas nama Jurkani, kami juga sudah menyampaikan bukti-buktinya yang mulia. Sekarang untuk perlu diketahui prosesnya sudah masuk ke tahap persidangan dan sudah masuk agenda penuntutan. Nah, itu bukti-buktinya kami sampaikan dari PT 10 sampai dengan PT 12. Artinya di sini justru yang terbukti melakukan aksi-aksi intimidasi dan premanisme ini adalah tim dari pemohon. Kemudian kami juga ingin membantah dalil pemohon yang berkaitan dengan penegakan hukum di Bawaslu yang dinilai tidak berjalan secara independen, imparsial dan tidak netral. Nah, tentu ini akan menjadi porsinya Bawaslu, tapi yang perlu kami sampaikan faktanya adalah laporan-laporan yang ditujukan kepada pihak terkait juga diproses, bahkan sebagian diteruskan. Ya, namanya laporan mungkin ada yang tidak ditindaklanjuti, ada yang ditindaklanjuti. Nah, selengkapnya nanti terkait dengan laporan-laporan itu dari kedua belah pihak, baik dari pemohon maupun pihak terkait, itu kami sampaikan dalam
tabel 4, 5, dan 6 keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan. Di situ kami list, kami rekap seluruh laporan maupun baik kami sebagai pelapor maupun sebagai terlapor. Nah, kemudian terkait dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM yang diajukan pemohon, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Bawaslu Kalsel telah memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu hal yang perlu menjadi stressing kami di sini yang mulia, memang kelihatan sekali ini pemohon ada melakukan berbagai macam upaya untuk mendelegitimasi penyelenggaraan PSU ini, khususnya penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU. Sebenarnya kalau kita misalnya merujuk ke putusan Mahkamah Konstitusi di putusan 8/2016 situ sudah tegaskan. Jadi kan kalau kita lihat di dalam permohonan itu pemohon selalu juga mempersoalkan soal peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan main di dalam pelaksanaan PSU ini. Nah, kalau kita lihat dalam putusan 8/2016 itu Mahkamah menyatakan bahwa di dalam setiap pertandingan tentu telah ditentukan sedemikian rupa aturan main, rule of the game yang tegas dan jelas agar terwujudnya fair play. Nah, dalam konteks pelaksanaan Pilgub, aturan main yang dimaksud tentunya sudah diketahui oleh seluruh pasangan calon peserta pemilu, apalagi ada asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundangan telah diundangkan maka pada saat itu juga setiap orang dianggap tahu, presumption iuris de jure. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan, mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, mengabaikan aturan main sama halnya dengan mengabaikan konstitusi, karena akan mendistorsi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula, pihak terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara akuo semua pihak harus konsisten, khususnya pemohon, untuk mentaati aturan main yang sudah ditetapkan. Karena kalau tidak, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan menciderai rasa keadilan pihak lain. Intinya, antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan, melainkan harus dijalankan dan dimanifestasikan secara simultan. Kemudian berkait dengan tuduhan terkait dengan adanya penguluran waktu pelantikan KPPS, kemudian keterlibatan istri komisioner KPU tadi sudah direspon oleh KPU atau termohon. Kemudian juga yang terakhir adalah terkait dengan DPT, itu juga telah direspon. Kami hanya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa terkait dengan persoalan DPT ini sebagaimana tadi disampaikan oleh termohon, semua pihak diundang dan termasuk kami, dan pada saat itu juga tidak ada keberatan. Dan fakta yang tidak terbantahkan juga adalah tadi sudah dikonfirmasi bahwa di seluruh TPS tempat pelaksanaan PSU, saksi mandat pemohon seluruhnya menandatangani C hasil salinan pemilihan ulang dan kemudian tidak mengajukan keberatan. Yang terakhir yang mulia di bagian eksepsi ini kami juga mohon perhatian juga kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Ini kami menduga bukti-bukti yang disampaikan pemohon itu bermasalah secara hukum atau setidak-tidaknya didapat secara melawan hukum, unlawful evidence. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah dokumen-dokumen yang dijadikan bukti oleh pemohon itu diduga kuat palsu atau setidak-tidaknya memuat keterangan palsu. Ini sebenarnya juga sudah pernah terjadi pada saat kita melaksanakan sidang nomor 124, di mana ada satu pernyataan dari KPU Banjar waktu itu, Abdul Muthalib, itu bertanggal 19 Februari 2020, yang ternyata itu palsu dan sekarang sudah berproses di Polda Kalsel dan sudah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Nah, namun kalau kita lihat memang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 124 pada halaman 1141 khususnya, itu MK mencantumkan surat pernyataan tersebut bertanggal 16 Februari 2021. Padahal kalau kita lihat suratnya, itu tanggalnya adalah 19 Februari 2020.
Namun pihak terkait tentu meyakini hal tersebut bukanlah satu kesengajaan, melainkan hanya kealpaan pengetikan atau typo semata. Tetapi yang perlu kami tegaskan adalah terlepas dari itu, apa yang dilakukan oleh pemohon jelas terbukti telah mendistorsi proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon saat ini juga, setelah kami melakukan inzage juga, ternyata ada beberapa orang yang dicatut namanya oleh pemohon yang diduga telah menerima uang. Setelah kami cross check ke lapangan, karena kami tidak mau kecolongan lagi yang mulia, sehingga kami betul-betul cross check ke lapangan, ternyata ada nama yang justru sudah meninggal dunia sebelum, bahkan sebelum pelaksanaan Pilgub 9 Desember 2020, karena meninggalnya Juni 2020. Itu juga kami sudah sampaikan bukti-buktinya agar menjadi kemudian perhatian kita bersama. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua adalah yang perlu kami tegaskan juga, cara memperoleh bukti yang diajukan oleh pemohon itu diduga dilakukan secara melawan hukum atau unlawful evidence. Kalau kita berkaca juga pada persidangan sebelumnya, misalnya pemohon menghadirkan bukti-bukti dokumen dari Bawaslu Kalimantan Selatan yang sebenarnya bersifat rahasia dan dikecualikan berdasarkan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang sudah ada juga SK PPID dari Bawaslu RI. Misalnya salah satu contoh adalah formulir A11 soal kajian dugaan pelanggaran. Nah, ini kami juga tidak tahu dari mana kemudian pemohon bisa mendapatkan, nanti mungkin bisa di cross check ke Bawaslu, apakah Bawaslu Provinsi Kalsel pernah menyerahkan ke pemohon atau tidak, karena kalau pernah tentu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga per Bawaslu. Nah, cara-cara ini tentu tidak sesuai dengan prinsip exclusionary rules sebagai prinsip umum dalam pembuktian yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Kemudian hasil pencermatan kami di lapangan yang mulia, dugaan adanya pemerolehan bukti secara melawan hukum atau setidak-tidaknya melanggar prinsip kejujuran dan moral, deceptive conduct ini terus dilakukan pemohon dalam perkara ini. Misalnya mengaku-ngaku sebagai tim pihak terkait atau petugas sosial di hadapan pembeli untuk meminta keterangan atau pernyataan warga terkait dengan money politik dalam tahapan PSU, memberikan sejumlah uang secara variatif mulai dari 50.000 sampai dengan mungkin ada jumlah-jumlah yang tidak kita ketahui. Terkait ini argumen-argumen saudara sudah masukkan buktinya? Sudah yang mulia. Nanti di T berapa ini? Yang terkait dengan ini PT berapa ini yang terkait dengan apa namanya perolehan alat bukti yang dianggap melanggar aturan? Bentar yang mulia. Nanti kalau bisa setiap Anda menyampaikan dalil disebutkan PT berapa gitu, sehingga kami lebih mudah untuk melakukan cross check. Pertama, terkait dengan unlawful evidence itu ada di PT 13, PT 14 dan 15. Kemudian PT 16, 17, 18, kemudian PT 19, kemudian PT 20, 21, 22, 23 dan 24 yang mulia. Baik, silakan. Mohon izin kami untuk melanjutkan yang mulia. Ya. Nah, ini kita bisa lihat juga SKPPID-nya yang sudah menetapkan bahwa formulir A11 itu juga adalah yang dikecualikan. Nah, setelah kami melakukan inzage, itu ternyata kami masih menemukan adanya sejumlah formulir A11 yang dijadikan pemohon sebagai bukti. Nah, ini kami lampirkan screenshotnya yang mulia. Ada di bukti pemohon nomor P251, P252 dan P253. Nah, ini kami mohon juga nanti agar menjadi pertimbangan mahkamah, karena formulir A11 sekali lagi adalah informasi yang dikecualikan dan hanya dapat dibuka dalam retensi waktunya sudah habis, daluarsanya sudah habis, atau atas perintah majelis dalam persidangan. Nah, ini kami menemukan pemohon sudah mendapatkan terlebih dahulu. Tidak hanya dokumen dari Bawaslu yang mulia, setelah kami inzage juga ada dokumen yang harusnya menurut kami itu ada di internal atau wilayah KPU. Misalnya tadi adalah berita acara penyampaian
C pemberitahuan yang kemudian disampaikan dari dari KPPS atau PPK ke PPS. Nah, itu yang menurut kami adalah dokumen internal KPU. Kok misalnya pemohon sebagaimana bukti P28278B ini kok bisa dapat begitu yang mulia. Nah, ini patut diduga pemerolehannya dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pokok permohonan. Kami ingin menyampaikan terkait dengan pokok permohonan ini sebenarnya tadi sudah kami sampaikan di bagian eksepsi, tapi mungkin nanti ada sedikit tambahan dari rekan kami. Tapi terakhir kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk betul-betul kita sama-sama di dalam pemeriksaan ini agar bukti-bukti yang perolehannya dilakukan secara melawan hukum itu bisa dikesampingkan. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya Mahkamah Konstitusi yang selama ini juga sebagaimana kita ketahui tegak lurus sebagai the guardian of constitution, the guardian of demokrasi, sehingga kami meyakini betul tidak akan permisif terhadap hal-hal yang disampaikan pemohon. Satu hal juga yang perlu mungkin direnungkan oleh pemohon yang ingin kami sampaikan adalah apakah misalnya dibenarkan menyoal konstitusionalitas penyelenggaraan pilgub, tetapi kemudian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi, prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Nah, ini nanti kami mohon agar kita semua bisa kemudian memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh pemohon. Terima kasih yang mulia, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Baik, yang ini masuk ke pokok perkara ya. Ya, yang mulia. Tapi yang sudah disinggung pada bagian prinsipnya tadi tidak usah diulang lagi. Ya, yang mulia. Secara umum bagian eksepsi memang memuat cuplikan-cuplikan dari pokok permohonan, karena itu tidak akan kami lanjutkan. Saya akan langsung meloncat pada halaman 110 yang mulia di keterangan kami tentang tanggapan tentang alat-alat bukti pemohon. Kami tambahkan ini setelah kemarin kami sempat melakukan inzage dan diberikan kesempatan untuk menyaksikan video-video yang diajukan oleh pemohon sebagai buktinya. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada kami, dan kami tambahkan satu bab khusus terkait dengan tanggapan kami terhadap bukti-bukti pemohon dimulai dari halaman 110 sampai 116. Nah, kami mengklasifikasi ada 9 alat bukti pemohon, dimulai dari video, kemudian ada video yang berisi wawancara, video yang terkait ada video membagi-bagikan uang, dan kemudian ada juga voice note, foto-foto serta screenshot, dan ada HP yang pemohon lampirkan sebagai alat bukti. Nah, untuk itu kami sampaikan bahwa mohon tadi diperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang disampaikan ini. Pertama, tentu apakah bukti-bukti ini didapat secara sah menurut hukum atau tidak, dan karenanya perlu pembuktian lebih lanjut terkait dengan illegal obtained evidence. Yang kedua adalah apakah memang konten dari bukti-bukti yang disampaikan itu merepresentasikan sebuah fakta atau peristiwa yang nyata-nyata dituduhkan oleh pemohon, atau pemohon hanya mengambil kesimpulan dari bukti-bukti yang ada. Dan Yang Mulia, kami perlu sampaikan juga tadi ditegaskan oleh rekan kami bahwa dalam perkara ini kami menemukan kembali ada bukti yang seharusnya terkategori sebagai bukti yang dikecualikan dan tidak menjadi informasi publik, namun oleh pemohon telah dimasukkan sebagai bagian dari bukti. Dan ini sama seperti di perkara yang sebelumnya. Saya kira itu stressing pointnya Yang Mulia. Prinsipnya kami membantah seluruh dalil-dalil dari pemohon yang disampaikan oleh pemohon. Dan sebelum sampai ke petitum, kami ingin menyampaikan bahwa ada dalil pemohon yang menyampaikan tentang fakta-fakta kejadian di Kelurahan Jawa. Nah, kami telah sampaikan bantahan di sini. Di dalam tabel 17, fakta yang terjadi justru di Kelurahan Jawa ini pemohon yang menang dengan angka yang cukup signifikan, yaitu unggul 60% dari pihak terkait. Yang kedua, nama-nama yang disebutkan oleh pemohon di dalam buktinya
dengan tuduhan bahwa nama-nama tersebut dianggap sebagai anggota KPPS, setelah kami cross-check melalui dokumen C hasil, ada beberapa nama-nama yang disebut oleh pemohon sebagai KPPS ternyata bukanlah anggota KPPS. Ini kami sampaikan di bukti PT 585 sampai 592, ada beberapa nama disebut, di Reni Madia, Arli, Irwan Pangabean, Aulia, Khairun Nida. Nah, semuanya ternyata bukan KPPS di TPS yang dimaksud oleh pemohon. Oke, ini udah. Terakhir petitum yang mulia. Pertama, dalam eksepsi mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37 dan seterusnya. Atau terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia dapat kami sampaikan, selebih dan kurangnya dianggap dibacakan dari keseluruhan keterangan yang telah kami tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Gimana, Prof? Kita sourcing dulu? Kita break dulu ya. Iya. Sampai mulai jam 1 lagi. Jam 1 lagi dimulai. Baik, untuk boleh silakan untuk baik, sebelum disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, saya bertanya ke KPU. Ini ada surat dari pemohon yang dijadikan P264, mungkin sudah insiage kemarin ya, berkaitan dengan